Waalaikumsalam Bu Mela. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik hari ini Bu. Nah, baik Bu, hari ini Ibu kan melakukan proses coaching terhadap Koci. Nah, sebelum itu Ya, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai tentang proses coaching nantinya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian karena nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur Tirta, di mana di alur Tirta Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan bagaimana nanti respon dari si coaching terhadap pertanyaan Ibu yang Ibu ajukan. Kemudian Ibu juga harus ingat bahwa di dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana nanti akan jadi penilaian saya yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. eh, dan sebelumnya proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana nanti yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses coaching nantinya? baik Bu. Nanti saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan hati, kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, menarik sekali ya Bu. Baik Bu, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi kali ini? Baik Bu, nanti yang akan saya kembangkan pada kompetensi wajib yaitu pada kesadaran penuh atau present karena terkadang saya kurang fokus ketika saya akan melakukan suatu coaching. Nah, di kehadiran penuh seperti apa? Uh, Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa diimplementasikan dan bisa hadir penuh ketika melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada pertemuan coaching kali ini seperti apa ya Bu? Ya Bu, saya akan berusaha bagaimana coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyesuaikan masalah dan bisa mencari jalan keluarnya dari masalah yang sedang dihadapinya. Nah, baiklah Bu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya. Kemudian ini baru pertanyaan praobservasi ya Bu ya. Nanti setelah coaching akan ada lagi pertanyaan pasca observasi. Dan sekarang silahkan dilanjutkan dengan proses coachingnya bersama coach ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Ibu Mira. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik. Baik. Kemarin saya dengar Bu Ezi katanya mau berbagi cerita, mau berbagi keluh kesah kayaknya. Kebetulan hari ini saya tidak ada kelas. Uh, saya persilakan Bu Ezi untuk menceritakan keluh kesahnya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Begini loh Bu Mira, saya kan guru BK nih di sekolah saya. Nah, di Ya, guru BK itu ada namanya layanan konseling individu. Layanan konseling individu itu ada layanan konseling insidentil dan ada layanan konseling terjadwal. Nah, masalahnya di sini saya mempunyai masalah tentang konseling terjadwal Bu, yaitu kurangnya minat siswa untuk datang ke ruang BK karena bentrok dengan kegiatan ekstrakurikuler itu Bu. jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan saya mempunyai
langkah-langkah yang bisa saya lakukan agar siswa mempunyai kembali waktu untuk melaksanakan layanan konseling individu, Bu, ke ruang BK. Ya. Terus kira-kira menurut Ibu apa saja hal yang menjadi penyebab kurangnya waktu siswa untuk ke ruang BK, untuk datang ke ruang BK? Ya, penyebabnya yang pertama itu ya, karena bentroknya tadi jadwal yang sudah saya susun berdasarkan kelas binaan saya ternyata bentrok dengan jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih, Bu. Jadi karena bentrok tadi mereka tidak punya waktu lagi untuk melakukan layanan konseling individu ke ruang BK, padahal ada permasalahan yang harus mereka bahas saat itu. Jadi permasalahan yang harusnya sudah selesai hari itu tidak bisa dibahas karena bentrok dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa. Oh begitu. Kira-kira menurut Ibu kegiatan seperti apa yang diharapkan siswa Ibu bersama dengan Ibu? Kegiatan yang saya harapkan mungkin nanti saya akan menjadwalkan kembali, Bu, jadwal konseling individu tadi sehingga siswa tidak berbentrokan dengan kegiatan ekstra, jadi mereka tidak dirugikan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan mereka tetap bisa melakukan kegiatan konseling individu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Apakah cara-cara seperti yang Ibu Izzy lakukan tersebut bisa membantu siswa untuk datang kembali ke ruang BK? Saya rasa bisa, Bu, karena selama ada alternatif lain yang saya berikan, contohnya dengan kartu binaan. Tapi melalui kartu binaan itu siswa kurang puas. Karena konseling individu itu kan bantuan langsung yang saya berikan kepada siswa atas masalah apa yang mereka lakukan. Tapi kalau melalui kartu binaan tadi mereka kurang puas sehingga mereka inginnya melakukan konseling individu langsung, Bu, gitu. Itu ya Bu Ezi. Iya, Bu. Terus bagaimana bagi siswa yang konseling melalui kartu curhat itu atau konsultasi? Bagi siswa yang melakukan konseling melalui kartu curhat tadi, ya mereka cuma mendapatkan jawaban sekedarnya saja, sehingga tidak ada nanti penilaian hasil dan penilaian proses dalam pelaksanaan konseling individu. Jadi alternatifnya yang saya pikirkan yaitu bagaimana jadwal dari kegiatan konseling tadi bisa berjalan dengan baik dengan merubah kembali jadwal kegiatan tadi yang tidak bentrok dengan kegiatan ekstrakurikuler, Bu. Lalu Bu Ezi, dalam metode apa saja yang bisa dilakukan dalam konseling individu itu? Metode-metode yang bisa saya lakukan yaitu metode komprehensif, yaitu metode yang berkelanjutan berdasarkan jadwal konseling yang sudah saya terkan tadi, Bu, yang sudah saya jadwalkan kembali, sehingga masalah yang memang terjadi sama siswa langsung saya bahas sesuai dengan jadwal yang sudah saya perbaharui. Kira-kira adakah azas dalam BK yang harus Bu Ezi terapkan di dalam layanan konseling? Dari jadwal yang sudah saya perbaharui tadi, Bu, yaitu saya bisa memakai azas kekinian, yaitu azas dari permasalahan siswa yang baru mereka konselingkan gitu, Bu, sehingga jadwal itu bisa dilakukan, bisa disinkronkan dengan azas kekinian dari permasalahan yang mereka alami. Bagus sekali Bu Ezi, mudah-mudahan harapan Bu Ezi tercapai. Sekarang apa rencana Bu Ezi dalam menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yaitu saya akan mengkonfirmasikan jadwal yang sudah saya perbaharui tadi kepada wakil kurikulum dan kepada wakil kesiswaan, dan nanti saya akan mengkonfirmasikan kembali ke wali murid atas perubahan jadwal pelaksanaan layanan konseling individu, Bu. Bagus sekali Bu Ezi, mudah-mudahan berhasil. Mengenai komitmen Bu Ezi tentang pembelajaran selanjutnya apa? Komitmen yang akan dibuat? Komitmen saya harapkan
dari pembaharuan jadwal tadi, minggu depan itu sudah ada Bu perubahan dari populasi siswa yang datang ke ruang BK dalam waktu 1 minggu ke depan. Saya lihat nih apakah jadwal yang saya buat itu sudah bisa disinkronkan dengan kegiatan ekstra yang mereka lakukan. Wah, bagus sekali Bu Ezi. Nah, kira-kira dalam rencana Bu Ezi ini yang begitu bagus ini, siapakah rasanya yang bisa menjadi apa partnernya dalam mewujudkan rencana ini, rekan Partnernya kerjanya? saya yaitu yang pertama sekali yaitu rekan sejawat saya Bu. Setelah itu Ya. wakil kesiswaan, dan saya konfirmasi Ya. kembali kepada pembina OSIS. Oke Bu Ezi, setelah pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, bagaimana perasaannya Bu Ezi? Perasaan saya merasa lega Bu. Semoga saya berharap apa langkah-langkah atau jadwal yang saya lakukan tadi bisa saya terapkan sehingga jumlah siswa yang datang ke ruang BK itu benar bisa berubah dari sebelum saya merubah jadwal dengan jadwal yang sudah saya terapkan kembali. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, untuk kedepannya, apa yang menjadi harapannya Bu Ezi berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama semoga menuju kualitas yang lebih baik. Semoga ya Bu, semoga apa yang kita harapkan sama-sama membuahkan hasil yang lebih baik nantinya. Terima kasih Bu Ezi. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Ya, terima kasih juga Bu Mira atas kesempatannya dan waktunya saya curhat ke Bu Mira kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Ezi. Sekarang di sesi pasca percakapan atau coaching, saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan saya yang pertama adalah, ulangi lagi pertanyaannya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama ini ya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan gitu Bu? Yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan alur tirta yaitu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi sampai pada pertanggungjawaban Bu. Oke. Baik Bu, pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian konsep coaching juga sudah terlihat. Di situ Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu, karena di sini coach sudah bisa memahami. Ke situ tadi coach bisa merespon dengan baik juga. Kemudian Ibu, ini pertanyaannya terakhir ya Bu ya. Ya. Sebelum kita tutup di sesi kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang nantinya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan barusan. Di sini saya ingin lebih memahami lagi lebih dalam untuk proses melakukan coaching sehingga untuk ke depan saya lebih baik untuk coachingnya untuk yang selanjutnya. Ya, baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah coaching ini untuk proses coaching selanjutnya lebih baik lagi ya Bu. Hendaknya dengan memahami alur tirta dan proses coaching proses coaching Ibu akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.